Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran ke-1 kali ini. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bunga. Sekarang kita lihat di buku, ya, ada bacaan tentang bunga-bunga di berbagai negara. Kita lihat di sini, kita baca bersama-sama. Silahkan kalian lihat halaman 7. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Ini bunga nasional di Malaysia adalah bunga nasional. Bunga nasional di Malaysia adalah bunga sepatu. Kemudian perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorkampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Ya, jadi ada bunga Kamboja yang digunakan di Provinsi Bali. Ya. Kemudian kita lanjut bawahnya. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meski berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, masih banyak negara-negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Nah, di sini ditampilkan ya peta negara ASEAN. Ya, peta negara ASEAN. ASEAN itu Asia Tenggara. Nah, ini ada Indonesia, ya, yang ini merupakan negara tetangga kita semuanya, ya. Ada Indonesia, ada Singapura, ya, kemudian ada Malaysia, ada Brunei Darussalam yang masih satu pulau, ya, berbatasan pulau dengan Indonesia, ya, ada Brunei Darussalam dan Malaysia. Kemudian kita ke atas lagi, di sini ada Filipina. Kemudian ada lagi yang di atasnya Malaysia, ini ada Thailand, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Myanmar, ada Laos, ya, Filipina tadi sudah disebutkan, ya. Ya, itu semua adalah negara terdekat, ya, negara terdekat dengan negara Indonesia yang merupakan negara tetangga dan masuk dalam organisasi ASEAN, ya, organisasi ASEAN. Kita baca tentang ASEAN. Ya, silakan sambil menyimak kalian lihat halaman 8. Dibuka bukunya halaman 8, kita baca bersama. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara itu bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, nah ini
kapan, ketika ada pertanyaan kapan berdirinya ASEAN, jawabannya ini, tahun 1967. ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Ya, dasarnya adalah deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah, nah ini sekaligus sebagai pencetusnya, dihafalkan ya, dihafalkan, dicatat ini, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN atau pencetus berdirinya ASEAN di tahun 1967. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh pendiri ASEAN, ini juga kalian catat dan hafalkan. Tokoh pendiri ASEAN adalah, nah, Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, Esra Jaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Nah, kita baca selanjutnya. ASEAN harus dapat memberi manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi memajukan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemungkinan bergabung dengan organisasi, kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara ASEAN. Negara anggota ASEAN tersebut adalah, nah ini, sampai pertama ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, kemudian bergabung lagi di tahun 1984 Brunei Darussalam, bergabung lagi di 1995 Vietnam, kemudian bergabung lagi 1997 Laos dan Myanmar, terakhir bergabung 1999 Kamboja. Nah, di sini kalian akan membaca, silakan kalian baca sendiri-sendiri ya, tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ya, di sini akan disebutkan beberapa negara, 10 negara tersebut ya. Nanti ada ciri khas unik kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu apa? Kehidupan Kehidupan sosial adalah kehidupan manusia-manusianya di suatu tempat, atau kalau di sini di suatu negara ya. Manusianya itu melakukan apa dan membuat apa. Itu yang namanya dengan kehidupan sosial budaya, yang nantinya karena banyaknya orang yang melakukan, maka disebut dengan ciri khas kehidupan sosial dan budaya di suatu negara. Kita lihat di sini, Pak Guru contohkan ya. Kita nanti, kalian ada tugas mencatat ya kehidupan sosial budaya tiap negara yang unik ya, minimal 2 ya, 2 ciri khas kehidupan sosial budaya di negara-negara tersebut. Misalkan Pak Guru contohkan ya, kita lihat di sini Brunei Darussalam, Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Nah, ini kan sebuah apa? Ciri khas. Kalau kita pelajaran yang tadi ya tentang kalimat utama, itu berarti apa? Sudah langsung kita temukan di sini. Yang pertama yang sudah kita dapat adalah di Brunei Darussalam terdapat Kampung Anyer, yaitu desa terapung di Brunei Darussalam. Darussalam ya, di Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua, ya ini yang pertama itu. Yang kedua, ini ke bawah-bawahnya silakan kalian baca, tapi itu sebagai keterangannya saja. Tapi intinya adalah yang pertama, ciri khas di negara Brunei Darussalam adalah terdapat Kampung Anyer, yaitu desa terapung di Brunei Darussalam. Yang kedua, kita baca lagi paragraf yang kedua.
Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam adalah tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, boleh kalian tulis. Misalkan yang kedua, ciri khas yang pertama tadi terdapat kampung anyar ya. Yang kedua, misalkan dalam percakapan, nah ini, dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, itu boleh ya. Boleh kalian tulis itu. Nah, boleh yang ketiga misalkan mau ditambahi. Jadi minimal kan 2 ya. Boleh misalkan yang ketiga. Yang ketiga misalkan penduduk di sana tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, yang keempat misalkan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang lain. Ya, paham ya? Jadi kalian catat nama negaranya, kemudian catat ciri khas kehidupan sosial budayanya. Pak Guru contohkan di sini ya cara mengerjakannya. Sebentar. Ya, Pak Guru contohkan di sini. Misalkan kita sedang, tadi kan nomor 1 apa? Brunei Darussalam ya. 1 Brunei Darussalam. Nah, kemudian kita ambil kehidupan sosial budayanya. Nah, kita lihat misalkan kita isi yang A, kehidupan sosial budaya. Tadi apa? Terdapat kampung anyar. Terdapat kampung anyar. Oh maaf, ayer ya. Kampung ayer. Yaitu desa terapung di Brunei Darussalam. Terus yang B, misalkan yang kedua, tadi minimal 2 ya, kalian mengerjakannya minimal 2. Misalkan yang kedua kita ambil orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kita tulis orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, misalkan 2 ya. Itu 2 sudah cukup. Boleh kalian tambahkan lagi yang ketiga. Misalkan kebiasaan mereka adalah melepas sepatu sebelum masuk ke rumah. Nah, seperti itu. Nah, kalian lanjutkan ini ya sampai ke negara Thailand ya. Kalian lanjutkan seperti ini. Sebentar. Nah, kalian lanjutkan seperti ini sampai ke negara
Thailand sampai di halaman 13. Jadi nanti kalian baca, kemudian kalian cari minimal 2 ciri khas mereka sampai ke negara Thailand. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya tugas yang terakhir adalah mencatat ini kondisi geografis ya. Ini dicatat semuanya halaman 13 yang kondisi geografis Asia Tenggara sampai Samudra Pasifik di timur. Kemudian ini juga dicatat wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Ini juga dicatat nomor 1 dan nomor 2. Ya, selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru. Selalu bersemangat ya dalam belajar, jangan malas. Jangan lupa bangun pagi ya, sudah mandi semuanya kan ya. Bangun pagi, kemudian jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.